Halo teman-teman semua, saat ini saya mau coba berbagi tentang bagaimana cara mengisi e-rapor kurikulum Merdeka melalui handphone secara online. Nah, saat ini saya menggunakan HP dan tentu saja teman-teman harus nyiapin nilainya dulu karena saya akan menginput di web secara online satu persatu. Nah, yang paling mudahnya adalah tentu kita salin dulu link yang udah dikasih oleh operator. Setelah disalin, kenapa disalin? Jangan ditekan ya. Kalau misalkan tekan gini kan tuh nanti dia otomatis ke Chrome atau ke browser yang default dengan HP-nya masing-masing. Nah, kalau di HP saya kan masuknya ke Chrome. Nah, kalau tampilannya begini berarti dia nggak bisa ya. Nah, makanya cara paling mudahnya adalah disalin. Setelah disalin, nah pakai browsernya ganti pakai Firefox. Tuh. Setelah Firefox langsung ditempel aja, setelah ditempel langsung klik enter. Nah, kalau udah begini kan, kalau tampilannya begini berarti sukses. Kalau misalkan kayak gini yang tampilan di Chrome, ini berarti nggak sukses nih, nggak bisa kita ngisi di sini meskipun di sini ada username sama password, nggak bisa. Nah, makanya saran saya disiapin dulu, install aja browsernya, pakai browser Firefox atau Opera Mini gitu ya. Nah, ini langsung masukin passwordnya. Kalau username kan itu udah dari operator masing-masing ya. Salah. Jadi kalau udah nulis username terus password itu langsung klik enter. Jangan klik masuk. Kalau klik masuk kayak tadi tampilannya, kita nggak sukses. Nah, kalau gini udah sukses tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa masuk mulu, itu mungkin karena ngeklik masuk, harusnya langsung enter ketika kita masukin password. Nah, setelah itu langsung masuk ke input nilai. Karena ini adalah sharing tentang cara input nilai, bukan cara dari awal. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum ngerti tentang bagaimana dari awal cara kurikulum merdekanya, pengisian tujuan pembelajaran dan lain-lain, itu mungkin di kemudian hari ya. Kalau ini saya hanya input nilai rapornya aja. Nah, ini ada tombol menu tuh ya, di pojok kiri atas tombol menu, tinggal diklik terus nilai rapor, masukin input nilai rapor. Nah, kalau import nilai rapor berarti kita by Excel ya, by Excel. Terus nanti masukin deskripsinya, tujuan pembelajar ya, ketercapaiannya gitu ya. Itu juga harus di copy paste. Tapi kalau kita pakai input, itu lebih mudahnya apa? Kita tinggal checklistin doang. Nah, saya sekarang coba ngisi yang kelas 94 tuh ya, udah ada di sini semua kan. Nah, kalau misalkan udah begini kan, ini di TP ya. Tuh, di TP-nya ini dari mana? Ini dari tujuan pembelajaran yang telah kita tulis sebelumnya di menu tujuan pembelajaran. Tuh, ketika kita nulis nilai, tampilannya kan begini ya. Nah, itu tampilan ini tuh kita settingnya di desktop. Nah, situs desktop. Nah, setelah di desktop, nanti tampilannya kan begini. Nah, ini lebih enak. Nah, saya ambil contoh ya, si Abdul Maliki. Nah, ini kelas 91, 94. Nah, ini saya masukin nilai ya. Tuh. Nah, ini tinggal di checklistin.
Misalkan dia belum apa ini Afgansyah 84. Amalia 86. Nah, jadi ini nginput satu-satu Iya, terus checklistin. Kan SMP 3 anu kelas 8. Ayo kayak kan SMP 3. Dah hijau kayaknya. Tapi begitu saya cek di status, cek penilaian, itu saya hijau, Pak. Kan hijau tinggal ya karena barang siswa. Nah. Dino hijau lah barang siswa. Jadi ini kita siapin dulu daftar nilai. Kasihan orang kan hijau. Justru kan sih ya, tuh. Cukup ya, saya ambil contoh begitu. Setelah itu saya save. Hijau. Jumlahnya ya. Ya, jadi cukup sederhana kayak gitu aja. Nah, nanti kalau misalkan ini tinggal dilanjut lagi ke yang lain. Ini kan saya cuma 5 doang. Nanti dilanjutkan sampai seluruh siswa. Nah, kita bisa lihat hasilnya di cek penilaian. Nah, status penilaian. Sorry, nah ini penilaian. Tuh ya, dia udah masuk 5 siswanya. Nah, jadi semacam itu. Sangat mudah sekali kalau misalkan kita input manual di web ya. Nah, demikian. Nanti kalau misalkan ada koreksian atau ada masukan, ada saran atau ada pertanyaan, silahkan ditulis aja di komentar. Terima kasih.